Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad ini dari Prodi Manajemen Dakwah kelas D. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Sumpah Palapa, Sumpah Pemuda, dan Kisah Ashabul Kahfi. Oke, yang pertama untuk Sumpah Palapa. Apa itu Sumpah Palapa? Sumpah Palapa ialah suatu pernyataan yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada pada saat mengangkatnya menjadi Amuk Bumi atau Perdana Menteri pada tahun 1336 Masehi pada kala itu, yang tujuannya untuk menyatukan wilayah Nusantara agar tunduk kepada kekuasaan Majapahit. Adapun isi dari Sumpah Palapa tersebut ialah sebagai berikut. Kedua ialah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ialah hari yang sangat bersejarah, di mana pemuda dan pemudi Indonesia mengucapkan ikrar atau pernyataan yang bertujuan untuk menciptakan kesatuan dan persatuan antara pemuda dan pemudi Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun tokoh yang sangat penting dalam melatar belakangi lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 ialah Sugondo Djojo Puspito dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Adapun isi dari Sumpah Pemuda ialah akan saya bacakan sendiri. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke, yang ketiga ialah kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ialah kisah para pemuda yang hidup dalam keadaan tertidur selama 309 tahun di dalam gua. Dikisahkan bahwa kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Kisah ini bermula di negeri yang bernama Kufasus yang dipimpin oleh pemimpin yang zolim lagi penyembah berhala yang bernama Raja Damianus. Pasalnya bahwa raja ini tidak akan segan-segan untuk membunuh orang yang tidak menaati perintahnya dalam menyembah berhala. Hingga suatu saat pun ia mendengar kabar bahwa ada sekelompok pemuda yang tidak menaati perintahnya dalam menyembah berhala. Suatu saat Raja Damianus pun bertemu dengan para sekelompok pemuda tersebut. Terjadilah argumentasi antara Raja Damianus dan para pemuda Ashabul Kahfi. Para pemuda Ashabul Kahfi menyebutkan alasan mereka mengapa tidak menaati perintah dari Raja Damianus dalam menyembah berhala ialah hanya untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja Damianus pun tidak tinggal diam. Ia melakukan segala cara agar dapat menghasut para pemuda tersebut, mulai dari memberikan keuntungan bagi mereka berupa harta, jabatan, dan lain-lain. Namun, para pemuda dalam kisah Ashabul Kahfi, mereka tetap teguh dalam pendiriannya dan menolak semua tawaran dari Raja Damianus. Keteguhan hati mereka diceritakan dalam surah Al-Kahfi ayat 13 sampai 14 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Singkat cerita, para pemuda dalam kisah Ashabul Kahfi pun meninggalkan tempat kelahirannya dan pergi menuju Gua Rajib yang jaraknya sekitar 8 km dari kota Aman atau Yaman. Di sana mereka dapat beribadah dan mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah perjalanan, para pemuda Ashabul Kahfi berjumpa atau bertemu dengan seekor anjing yang bernama Qutmair. Anjing itu mengikuti para pemuda tersebut hingga sampai di Gua Rajib. Sesampainya di Gua Rajib, para pemuda dalam kisah Ashabul Kahfi bebas beribadah kepada Allah dan mohon berlindung kepada Allah agar terhindar dari kejaran Raja Damianus. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 10 yang berbunyi
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا